Saya jamin Partai Gerindra akan melawan korupsi sampai ke akar-akarnya. Kalau ada anggota Gerindra yang korupsi, saya yang akan masukin ke penjara sendiri. Menteri KKP Edi Prabowo ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Nama Ibu Susi Pujiastuti langsung trending. Ditulis Kang Daniel di seaword.com. Tersiar kabar Menteri KKP Edi Prabowo ditangkap KPK dini hari tadi. Penangkapan ini tentu sangat mengejutkan bagi kita semua. Apalagi di masa pandemi ini, di mana rakyat hidup dalam keprihatinan dan seorang menteri yang seharusnya turut merasakan penderitaan rakyat justru tertangkap tangan dengan dugaan korupsi. Menteri KKP Edi Prabowo adalah salah seorang politikus dari Partai Gerindra yang masuk ke kabinet Jokowi bersama dengan Ketua Umumnya Prabowo Subianto yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Namun sayangnya, keterbukaan Presiden Joko Widodo mengajak Partai Gerindra untuk bergabung di kabinet justru disalahgunakan. Edi Prabowo menjabat sebagai Menteri KKP, menggantikan Ibu Susi Pujiastuti yang pada kabinet sebelumnya pada posisi yang sama. Beberapa kebijakan Ibu Susi Pujiastuti yang cukup terkenal adalah menenggelamkan kapal asing pencuri ikan di Laut Indonesia, pelarangan cantrang serta pelarangan ekspor benih lobster. Mengapa Susi Pujiastuti mengeluarkan kebijakan pelarangan cantrang dan ekspor benih lobster? Penggunaan cantrang dilarang karena akan mengikis habis segala macam habitat laut tanpa memandang besar dan kecil, induk dan anak, dan dapat dimanfaatkan atau tidak. Semua disikat oleh cantrang. Nah, guna melindungi habitat laut dari kerusakan yang permanen yang disebabkan oleh cantrang, maka Ibu Susi Pujiastuti yang kala itu menjabat sebagai Menteri KKP mengeluarkan kebijakan yang sangat fenomenal, yaitu pelarangan cantrang ini. Kebijakan lain dari Ibu Susi adalah pelarangan ekspor benih lobster. Benih lobster dilarang diekspor karena negara lain tidak bisa mendapatkan benih lobster di negaranya sendiri. Selain karena lobster tidak bisa dikembangbiakkan, juga benih lobster hanya terdapat di Laut Indonesia yang berkembang secara alami. Luar biasa bukan? Tentu pelarangan ekspor benih lobster ini ada maksud tertentu dari Ibu Susi Pujiastuti. Jadi, jangan sampai negara lain yang mengekspor lobster siap santap yang benihnya diambil dari Laut Indonesia. Jangan sampai juga negara lain yang berpesta pora dari hasil benih lobster dari laut kita. Jika memang mau mengekspor lobster, maka lobster yang siap saji yang seharusnya diekspor, bukan benih lobsternya. Namun kebijakan Ibu Susi Pujiastuti ini bukan tidak ada yang memprotes. Ya, hanya mafia-mafia yang ingin mendapatkan keuntungan instan yang memprotes kebijakan fenomenal Ibu Susi Pujiastuti ini. Setelah Ibu Susi Pujiastuti lengser dari Menteri KKP dan digantikan oleh Edi Prabowo, maka kebijakan Susi Pujiastuti pun dianulir oleh Edi Prabowo. Seperti cantrang sudah boleh digunakan dan pelarangan ekspor benih lobster pun dihapuskan oleh Edi Prabowo. Sangat menyayangkan, guys. Alasan ini Prabowo menghapuskan larangan penggunaan cantrang karena bagi Edi,
Kementerian KKP tidak membeda-bedakan kualitas layanan baik untuk nelayan kecil maupun nelayan yang besar. Semua sama-sama punya kontribusi menggerakkan roda ekonomi di sektor kelautan dan perikanan. Lalu, apa alasan Edi Prabowo menghapuskan pelarangan ekspor benih lobster? Edi Prabowo menyampaikan bahwa keputusannya untuk membuka keran ekspor benih lobster sudah dikaji secara mendalam. Dan kajian ini dilakukannya dengan mengundang sejumlah ahli, termasuk seorang peneliti dari Australia. Menurut Edi Prabowo, kekhawatiran yang ditunjukkan oleh beberapa pihak soalnya keputusannya yang dapat berakibat buruk bagi keberlangsungan populasi lobster di Laut Indonesia tidak akan terjadi. Ia menjelaskan, dari kajian dan penelitian yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, bila ada 1 juta telur lobster, maka hanya akan ada 0,02% saja benih lobster yang bisa bertahan hidup hingga usia dewasa. Selain itu, kebijakan Ibu Susi Pujiastuti yang dianulir oleh Edi Prabowo adalah tidak adanya lagi penenggelaman kapal pencuri ikan dari luar asing. Dan ketika Edi Prabowo ditangkap oleh KPK dengan dugaan korupsi yang menurut desas-desus berkaitan dengan ekspor benih lobster membuat kita terhenyak. Bagaimana tidak? Sekarang kita tahu bahwa penghapusan kebijakan Ibu Susi Pujiastuti oleh Edi Prabowo memang disengaja untuk tujuan kepentingan dirinya sendiri dan kelompoknya, bukan untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Maka jangan heran jika penangkapan Menteri KKP Edi Prabowo ini membuat nama Ibu Susi Pujiastuti kembali trending di media sosial. Banyak netizen yang meminta Ibu Susi Pujiastuti kembali lagi menjabat sebagai Menteri KKP. Semoga saja Presiden Joko Widodo mendengarkan. Ya enggak guys? Karena itu kita tahu bahwa di masa Susi Pujiastuti, laut kita begitu terjaga hingga disegani oleh negara-negara lain. Apakah Ibu Susi Pujiastuti akan kembali menempati posisi sebagai Menteri KKP? Memang itulah harapan dari netizen plus 62. Salam hangat Bapak Infrastruktur menuju Indonesia Maju. Merdeka!